Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari gangguan syaitan, baik ketika kita di rumah maupun di luar rumah. Bapak Ibu, fenomena atau kejadian yang kita temukan pada hari ini begitu banyak. Satu rumah tangga yang terpaksa harus berpisah. Kita temui juga kondisi di mana seseorang itu senangnya pada yang buruk-buruk, dia tidak senang pada yang baik. Kita mencoba menggali dari petunjuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata memang itu semua terjadi dari hal-hal yang buruk. Selain karena jiwa manusia itu yang mengajak kepada yang buruk, maka juga gangguan daripada iblis dan syaitan. Jiwa manusia memang cenderung, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu cenderung senang yang buruk. Dan memang Allah mengilhamkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan pada diri manusia itu sifat fujur dan sifat takwanya. Ini dari satu sisi. Sisi yang lain, iblis itu ketika dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, memproklamirkan diri untuk menggelincirkan semua manusia. Nah, ini sudah sumpahnya iblis. Allah menggambarkan, qala fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah keluarkan aku dari surgamu, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka kami akan menggelincirkan semua manusia itu dari jalanmu yang lurus. Jadi manusia akan digelincirkan dari jalan Allah yang lurus. Iblis kan malu, Pak ya, malu untuk sujud kepada Nabi Adam. Malu karena dia merasa lebih mulia. Ya, sujud di sini bukan sujud untuk menyembah, tapi sujud sebagai apa? Penghormatan, menghormati saja. Dan yang memerintahkan Allah. Tapi karena memang iblis merasa bahwa dia lebih mulia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana saya mau sujud kepada Adam sementara engkau ciptakan aku dari api, Adam diciptakan dari tanah. Dia menganggap api itu yang asal ciptaannya dari api merasa lebih mulia daripada yang diciptakan dari tanah. Ya kan, memang iblis diciptakan dari api, Adam dari tanah, kemudian malaikat dari cahaya. Padahal kalau kita renung-renungkan, mana yang lebih bermanfaat sebenarnya kalau secara luas? Ya tentu tanah. Tanah itu luar biasa. Tapi karena iblis ini merasa lebih hebat, sombong, tidak mau sujud kepada Adam, dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iblis bersumpah untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Bagaimana caranya, Pak? Di antara metode yang mereka lakukan adalah Allah gambarkan, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim,
Kemudian kami akan goda mereka dari arah depan, wa min khalfihim, dan dari arah belakang. Nah, nanti kita jelaskan apa yang dari depan, apa yang dari belakang apa. Wa an aimanihim, dan dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak mendapati mereka itu banyak bersyukur. Artinya kebanyakan mereka itu tidak pandai bersyukur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sumpah iblis. Di dalam ayat yang lain, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkan kehidupanku itu sampai hari kiamat. Lalu Allah mengatakan, qala innaka minal munzirin, engkau termasuk yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Subhanallah. Jadi iblis itu, Pak, tidak mati sampai hari kiamat. Iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam tidak mati. Lalu bagaimana dengan syaitan? Ya, kalau syaitan itu pengikut iblis dari kalangan jin dan manusia. Allah menjelaskan memang iblis ini yang ditangguhkan sampai hari kiamat ini, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi, dulu dari kalangan jin. Jadi iblis ini yang tidak mau sujud kepada Adam awalnya dari jin yang pertama kali diciptakan oleh Allah dan membantah. Adapun jin-jin yang lain yang bukan iblis ini, yang menjadi pengikutnya, yang akhirnya disebut dengan syaitan dari jin dan manusia, maka bisa mati. Tapi iblis yang satunya yang tidak mati sampai hari kiamat. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, dia membuat propaganda mau menggelincirkan manusia. Jadi mereka juga membuat kekuatan, membuat bala tentara, mengumpulkan atau mengajak manusia sebanyak mungkin untuk menggelincirkan manusia ini dari jalan Allah. Bahkan dalam hadis begini, ma min ahadin illa waqad wukila ilaihi qarinuhu minal jinni wa minal malaikah. Tidaklah seorang di antara kalian kecuali telah disiapkan baginya itu qarin dari jin dan malaikat. Ya, kalau jin mengajak yang buruk-buruk, malaikat mengajak yang baik-baik. Lalu sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga mendapatkan? Qala Rasulullah, wa iya, saya juga, tetapi Allah telah menjadikan jin itu tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan. Subhanallah. Jadi musuh kita ini akan menggelincirkan kita, sementara kita tidak tahu mereka. Kalau tahu ya pakai tameng, sembunyi, kita bisa, atau lari. Tapi yang masalah musuh kita ini kita tidak lihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia itu melihat kamu dari arah yang kamu tidak melihat mereka. Coba Pak, pertanyaan saya, kalau ada musuh kelihatan mau menyerang kita, tentu kita bisa melawan atau menghindar. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi bagaimana kalau kita begini, kita tidak tahu musuh kita mau menyerang dari arah mana? Kira-kira yang bisa melindungi kita menghadapi musuh seperti ini siapa? Sesuatu yang tidak juga kelihatan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ayat-ayat, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang muslim. Yang muslim masuk surga, yang mengikuti nabi-nabi terdahulu masuk surga. Yang disebut syaitan inilah dari kalangan jin yang ikut iblis ini, dan dari kalangan manusia yang tidak mau taat kepada Allah. Inilah yang disebut dengan syaitan. Adapun dari kalangan jin, mereka ada yang diperintahkan untuk ibadah, ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman.
Kembali kepada ayat tadi, bahwa iblis akan menggelincirkan manusia dari depan. Apa maksudnya ini? Apa didorong ke belakang? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datangi mereka dari arah depan. Apa maksudnya? Manusia akan diajak memikirkan dunia sejauh-jauhnya. Manusia akan diajak untuk supaya pikirannya dunia saja. Manusia akan diajak untuk menghayal. Saya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau mementingkan urusan dunia saja dan melupakan kehidupan akhirat. Kalau orang mau hidup, atau kalau orang hidup di dunia ini punya target-target, boleh, tidak masalah. Yang masalah adalah ketika manusia ini dijadikan oleh Allah kehidupannya, pikirannya hanya dunia saja. Pokoknya kalau tidak ada kepentingan duniawinya, tidak mau. Dan akibat kesenangan kepada dunia inilah yang menjadi penyebab melupakan kehidupan akhirat. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Jadi dari arah belakang itu mereka akan dilupakan dengan akhirat. Ini kata para ulama tafsir kita. Bapak Ibu, kejadian demi kejadian yang bisa mengingatkan manusia kepada kehidupan akhirat itu begitu banyak. Tapi ternyata tidak semua manusia bisa mengambil pelajaran itu. Bapak Ibu, apa gunanya kalau kita hidup di dunia mendapatkan segalanya, kemudian di akhirat kita tidak dapat apa-apa? Bukan hanya tidak dapat apa-apa, tapi mendapat siksa. A'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Yang kata Rasulullah SAW, seringan-ringan siksa di neraka itu diberikan terompah, atau kakinya, telapak kakinya di atas kerikil, mendidih otaknya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Satu kehidupan yang abadi. Tapi begitulah iblis, mengajak manusia dan mengingatkan manusia hanya berpikir dunia saja, berpikir pangkat saja, pokoknya tidak tahu halal haram, harta saja yang penting tidak tahu halal haram, semuanya dia kerjakan hanya untuk itu, sampai dia melupakan kehidupan akhirat. Padahal Allah mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tapi manusia diajak itu, tidak memikirkan akhirat. Dari arah belakang manusia dilupakan kepada akhirat. Wa an aimanihim, dan dari arah kanan mereka. Apa yang dimaksud dari arah kanan ini? Para ulama kita menyebutkan dari arah kanan, maka yang dimaksudkan adalah manusia diajak berbuat baik tapi disalahkan niatnya. Subhanallah. Diajak berbuat baik tapi niatnya disalahkan. Suruh berbuat baik ini, berbuat baik itu, tapi hanya sekedar untuk mendapatkan pujian manusia, atau untuk dikenang sebagai orang yang kelihatannya berbuat baik. Ini juga bahaya. Kenapa? Kita teringat hadis, inna awwala man tusa'aru bihimun nar. Ada 3 orang, Bapak Ibu, ada 3 orang yang paling pertama nanti diseret, dibawa ke dalam neraka. Abu Hurairah, sahabat yang mulia, ketika meriwayatkan hadis ini beliau sampai pingsan 3 kali. Sami'tu Rasulullah SAW qala Rasulullah SAW inna awwala, pingsan. Bangun lagi, boleh teringat beliau mau menyampaikan inna awwala, qala Rasulullah SAW inna awwala, pingsan lagi sampai 3 kali beliau pingsan. Takut jangan sampai termasuk dari golongan ini. Siapa mereka? Orang qari'ul Quran, orang yang pandai membaca Quran,
orang yang alim, orang yang tahu ilmu, tapi niatnya belajar hanya untuk dikatakan sebagai orang alim. Subhanallah, maha suci Allah, dan kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, orang yang dermawan. Dia dermawan sekali, tapi bukan untuk Allah, niatnya untuk supaya dipuji sebagai seorang yang dermawan. Yang ketiga adalah seorang yang mujahid fi sabilillah. Dia pergi berjihad hanya ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Maka dari sisi sini kita harus betul-betul menguatkan keikhlasan kita, Bapak Ibu, dalam semua hal. Pokoknya sholat tak, puasa tak, sedekah tak, berbuat baik tak, apa saja dari bentuk kebaikan ikhlaskan karena Allah. Jangan ada sedikit pun niat untuk manusia, untuk makhluk. Kenapa? Karena rugi. Orang yang berbuat riya atau sum'ah, ingin didengar, ketika dia melakukan kebaikan ingin dipuji oleh manusia, maka dikali 0, bahkan terancam dengan ancaman yang berat. Kalau begitu gimana, Ustaz? Belajar terus. Sholat supaya ikhlas, pokoknya belajar terus bagaimana bisa ikhlas. Ada ulama yang mengatakan begini, Bapak Ibu, ta'allamtul ikhlasa arba'ina sanah. Saya belajar ikhlas 40 tahun. Artinya dia ibadah sampai betul-betul hatinya bisa bersih dan betul-betul hanya kepada Allah. Jadi kalau belum ikhlas, latih terus sampai kita bisa ikhlas. Bahkan kalau ada seseorang yang sudah merasa dirinya ikhlas, ini bahaya juga. Al-Imam As-Susi rahimahullah ta'ala mengatakan begini, man ra'a fi ikhlasihi ikhlasun fa ikhlasuhu yahtaju ilal ikhlas. Subhanallah. Siapa yang melihat bahwa dirinya telah ikhlas, maka sesungguhnya keikhlasannya itu masih butuh lagi dengan ikhlas. Subhanallah. Kenapa? Karena memang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali agar mereka mengikhlaskan diri. Jadi latihan terus, Pak. Ada buku yang bagus, Pak, bisa dibaca-baca. Buku Mukhtasar Minhajul Qasidin, Pak. Sekarang sudah ada terjemahannya ya, banyak. Ringkasan Minhajul Qasidin, itu kalau terjemahannya kira-kira seperti itu. Itu awalnya dari bukunya Imam Al-Ghazali, kemudian disaring dari Ihya Ulumuddin, disaring lagi oleh Al-Imam Ibnul Jauzi menjadi Minhajul Qasidin, disaring lagi oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin, diringkas. Subhanallah, isinya luar biasa, sangat baik. Melatih keikhlasan, mengajarkan kita untuk betul-betul hanya kepada Allah. Sebagaimana yang Allah ajarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini perlu latihan. Jadi manusia akan digelincirkan oleh syaitan, oleh iblis dari arah kanan. Bagaimana caranya? Diajak berbuat baik. Dan ini penyakitnya orang soleh sebenarnya. Karena kalau orang soleh itu diajak berbuat buruk, tidak mau. Tapi kalau diajak berbuat baik, disalahkan niatnya, bisa saja kadang lepas. Ini, jadi waspada. Betul-betul. Kenapa? Allah yang paling tahu keikhlasan kita, hanya Allah. Yang paling tahu keikhlasan kita adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakin, beramal itu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dua-duanya boleh. Tapi dengan syarat sembunyi-sembunyi dan terang-terangan niat hanya karena Allah. Hamba Allah 10 juta rupiah pas keluar masjid, tahu enggak siapa 10 juta ini? Enggak tahu, karena tertulis hamba Allah. Ini nih yang di dekatmu. Nah, tidak jadi ikhlas. Jadi kalau ulama saja belajar 40 tahun, Pak, memang kita perlu belajar. Dengan sholat kita, dengan ibadah kita, dengan haji kita, dengan umroh kita. Apalagi zaman sekarang ini ya, banyak ujian dengan media sosial ini ya.
Tapi saran saya, tidak semua ibadah itu harus diposting. Iya. Ada. Saya kira kurang pas lah. Misalnya buat status, Masya Allah ini lagi baru mau membaca Al-Quran, ya, tulis status lagi. Alhamdulillah 1 juz sudah terlewati hari ini. Nah, itu bahaya itu. Jangan nih. Kalau yang sifat-sifatnya seperti itu, lebih baik posting hal-hal yang sifatnya silaturahim atau apa yang sifatnya umum-umum. Kalau dibutuhkan untuk informasi. Ujian, subhanallah, ujian keikhlasan. Setan akan menggelincirkan ini pelan-pelan, akan digelincirkan. Kemudian wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Bagaimana caranya dari arah kiri ini? Manusia akan diajak berbuat yang buruk. Targetnya apa? Dia berangkat dari target yang paling besar dulu, Pak, Bapak Ibu. Kemudian kalau tidak bisa yang besar, dikurangi lagi sampai target terkecil. Apa targetnya? Kesyirikan. Supaya manusia menyekutukan Allah. Itu target utamanya. Kalau tidak bisa, dosa besar. Bid'ah, dosa besar. Kalau tidak bisa, dosa kecil. Ini urutannya ya. Apa tadi? Yang pertama syirik. Supaya orang menyembah selain Allah. Itu target utamanya. Kalau itu tidak bisa, diturunkan lagi dosa besar. Kalau orangnya baik-baik kan, kalau dosa besar tidak mau, insya Allah. Dosa besar tidak mau, dibawa lagi, yang penting jatuh pada dosa di bawah, dosa kecil. Dosa kecil tidak bisa. Wah, ini dosa kecil tidak bisa. Gimana caranya? Disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Mubah itu apa? Boleh. Tapi diperpanjang waktunya supaya kesempatan berbuat baik tidak, atau berkurang. Contoh, misalnya olahraga. Olahraga apa hukumnya? Mubah ya, boleh. Bahkan ada beberapa olahraga dianjurkan, memanah, berkuda, itu dianjurkan Bapak Ibu. Sudah ada latihan kuda untuk di Pindrang ini? Belum ya. Main bola apa hukumnya? Boleh, yang penting kalau pakai celana ya jangan pendek-pendek ya. Aurat laki-laki kan di bawah sini, di bawah lutut. Tapi mainnya 1 hari. Tetap sholat di waktu sholat, tapi dari pagi sampai sore. Dia tidak berbuat dosa, tapi diperbanyak hal-hal yang mubah sampai akhirnya menghalangi dia dari berbuat kebaikan. Jadi harus luar biasa, Pak. Syaitan itu menggelincirkan kita. Dan dia akan mencari celah di mana kelemahan manusia itu. Jadi kalau kelemahannya, misalnya ada orang, mohon maaf, agak tinggi atau cepat marah ya, maka biasa setan lewat dari situ. Bisa juga lewat celah, lewat harta, atau lewat pintu-pintu yang lainnya. Setan akan mencari di mana titik kelemahan manusia tersebut. Dan itu sudah menjadi propaganda mereka. Kenapa? Karena mereka mau banyak-banyak teman, mau banyak-banyak bersama mereka merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana Bapak Ibu cara kita membentengi diri kita ini? Kalau dari sisi pintu masuk, paling tidak ada 2. Ya, kalau Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam buku beliau Ad-Da' wad-Dawa. Ini buku bagus juga bagi kita untuk dibaca Bapak Ibu. Ad-Da' itu penyakit, Ad-Dawa itu obatnya. Ada buku beliau itu bagus sekali. Buku ini terkait dengan orang yang bertanya kepada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang dirinya, di mana dia terganggu dengan satu maksiat, yang mana dia seperti kecanduan dengan maksiat itu dan tidak bisa meninggalkan maksiat itu. Bertanya kepada Ibnu Qayyim, tolong kasih fatwa saya, bagaimana caranya saya keluar dari maksiat ini? Saya sudah berusaha tapi tidak bisa ditinggalkan. Kecanduan. Maka ditulis buku sebagai jawaban Ad-Da' wad-Dawa.
Di antara poin yang beliau sebutkan, syaitan itu mengganggu manusia dari dua pintu, syahwat dan apa? Syubhat. Syahwat dan syubhat. Jadi dua pintu ini perlu kita jaga baik-baik. Jangan sampai dia masuk lewat dua pintu ini dan bisa menghancurkan kehidupan kita. Iblis, syaitan akan masuk lewat pintu syubhat. Apa itu syubhat, Bapak Ibu? Pemikiran atau lintasan-lintasan pikiran atau pemahaman-pemahaman yang dimasukkan oleh syaitan sehingga memalingkan manusia dari tauhid dan akidah yang benar. Makanya tidak mesti semua yang ada didengar, tidak mesti semua yang ada yang kita bisa dengar semuanya didengar, harus dipilah-pilah. Jangan sampai syubhat masuk. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang jangan sampai masuk. Bahkan terkadang syaitan mencoba masuk ke dalam diri manusia lewat pemikiran tentang Allah misalnya, atau tentang hukum syariat. Akhirnya manusia tergelincir dari jalan Allah. Yang kedua, syahwat. Lewat pintu syahwat, baik syahwat terhadap harta, syahwat kepada wanita, syahwat terhadap pangkat dan jabatan, yang terkadang membuat manusia lupa diri dan lupa daratan. Nah, kalau untuk membentengi begini apa, Bapak Ibu? Untuk membentengi seperti ini, kalau dia syahwat dengan ibadah, itu pintunya. Artinya pagarnya dengan ibadah. Jadi kalau ada orang syahwatnya atau keinginan kepada dunianya terlalu besar, dunia secara luas, mungkin harta, mungkin wanita, mungkin pangkat jabatan, maka obati dengan ibadah. Jadi saya biasa sebagai konseling ya, ada orang-orang yang datang, Ustaz, saya ini sebenarnya tahu ini hukumnya Ustaz, tapi saya tidak bisa tinggalkan, gimana caranya? Sudah berusaha sedemikian rupa tapi belum ketemu caranya, gimana caranya? Saya bilang, perbanyak dulu ibadah. Tapi Ustaz, ibadah masih maksiat, ibadah terus. Karena Allah mengatakan, innas salata tadha 'anil faksya'i wal munkar. Jadi kalau ada orang sholatnya belum bisa mencegah, perbaiki terus sholatnya sampai dia bisa kuat, bukan malah ditinggalkan sholatnya. Biasa setan mengatakan, tidak ada gunamu sholat, masa kau sholat kau berbuat begitu juga, bisa berjudi atau apa, masa kamu sholat masih melakukan begitu. Setan kan ini membisik-bisikkan, lebih baik tidak usah sekalian karena tidak ada gunanya. Masuk syubhat dari syaitan, syahwat lagi masuk, bisa bahaya. Sama dengan orang yang mau taubat. Orang yang mau taubat itu ada berapa kondisi. Ada orang yang dosanya sudah banyak, karena kurang ilmu dia menganggap sudah tidak ada ampunan lagi. Ini orang-orang yang tanda-tandanya mau apa? Putus asa. Setan datang dia, tidak ada gunamu taubat, banyak dosamu, apalagi kamu mau bertobat bagaimana? Sudahlah, tinggalkan saja taubat, lanjutkan saja. Setan membisik-bisik. Ini bisikannya adalah syubhat. Orang yang sudah mau putus asa ditambah lagi begitu, akhirnya putus asa. Ini tidak benar. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Harusnya orang yang mau putus asa begini sadar, oh iya, Allah Maha Pengampun, insya Allah masih ada kesempatan. Ya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi ada manusia tipe 2, setan juga masuk di situ. Orang yang berbuat dosa terlalu bermudah-mudah, Allah ampuni nanti. Berbuat pokok saja, Allah akan ampuni nanti. Luas rahmat Allah. Setan masuk lagi membisiki, luas rahmat Allah, berbuat saja, nanti kalau tobat diampuni. Padahal harusnya dalam diri kita ada keseimbangan antara rasa takut dan rasa harap.
Ini kaitannya dengan kehidupan juga. Sangat penting ilmu itu. Kadang manusia cepat putus asa. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau tidak ada iman, orang gampang sekali putus asa. Ada seorang pemuda, wanita yang dia incar, yang dia inginkan dinikahi orang lain. Setelah itu dia mau bunuh diri. Subhanallah. Hanya gara-gara satu wanita membuat dia mau bunuh diri. Atau sebaliknya, ya kalau di luar negeri orang bunuh diri biasa, karena tidak ada agamanya. Beberapa waktu lalu orang yang paling kaya di satu negara, kekayaannya sekian juta dolar, gara-gara kalah main saham, menjatuhkan diri dari berapa puluh lantai sampai dia hancur badan. Ini tidak punya tuntunan, dan syaitan memang menggelincirkan. Maka dari itu harus kita seimbang rasa harap dan rasa takut ini dalam diri kita. Syukur-syukur kalau kita sempurnakan dengan rasa cinta kepada Allah SWT. Jadi Bapak Ibu harus mulai rasa begini. Jadi caranya itu begini. Kalau saya sendiri kadang menimbangnya begini. Kalau mulai gampang atau mulai bermudah-mudah dalam ibadah, apa yang harus dipikir? Apa yang harus dipikir? Beratnya siksa Allah. Jadi pikirkan ke neraka. Pokoknya kalau sudah mulai agak malas beribadah atau jatuh ke dalam dosa, pikirkan neraka. Supaya apa? Supaya ada rasa takut dalam diri kita dan berhenti. Tapi kalau mulai rasa kayak putus asa, pikirkan surga dan luasnya rahmat Allah SWT, supaya kita semangat bangkit untuk melakukan ketaatan itu. Jadi Bapak Ibu, syaitan tidak akan pernah membiarkan kita begitu saja menjalani kehidupan ini. Tidak, dia akan berusaha menggelincirkan kita dari jalan, dari arah yang begitu banyak. Maka ada rahasia di sini. Al-Imam Ibnu Qayyim membahas ketika menjelaskan ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan dari atas mereka. Ya kan, dari ayat yang sebutkan tadi, akan datangi dari arah depan, terus arah mana lagi? Belakang. Depan tadi apa? Supaya ada oleh-oleh pulang nanti. Dari arah depan itu diganggu lewat apa? Dunia saja. Pokoknya pikirannya dunia, dunia, dunia. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Pokoknya hanya urusan makan, memperbanyak harta, memuaskan hawa nafsu. Yang kalau bahasa ayatnya itu, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti makannya binatang aja, seperti hidupnya binatang saja. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tidak dipakai. Walahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata tidak dipakai. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tidak dipakai. Tidak dipakai untuk melihat kebesaran Allah maksud. Dari arah belakang dilupakan kepada akhirat. Dari arah kanan diajak berbuat baik, disalahkan niatnya. Dari arah kiri diajak untuk berbuat dosa. Allah tidak mengatakan dari atas. Kenapa? Kata para ulama kita, karena iblis tahu Allah itu di atas, dan yang sudah dilindungi oleh Allah, yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak bisa syaitan mengganggunya. Jadi tadi saya menyebutkan dua pintu, syahwat dan syubhat. Kalau pintunya syahwat, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak zikir. Kalau pintu syahwat, misalnya seorang tiba-tiba terpikir yang aneh-aneh, yang buruk-buruk, mau menuruti hawa nafsunya, banyak zikir, banyak sholat. Dengan kekuatan zikir dan sholat inilah akan menghilangkan pikiran-pikiran buruk tadi. Kalau syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, supaya tidak disisipkan oleh syaitan, apa caranya? Dengan Al-Quran dan ilmu. Jadi dengan ilmu, bertanya kepada ahli ilmu
Ini penting. Fa inna syifaa'a al-alil as-su'al. Obatnya bagi orang yang sakit itu ya bertanya. Nah, ini kan ada satu kisah ya, ada satu kisah itu yang diangkat dalam hadis. Ada seorang yang dia kepalanya itu kena batu atau kejatuhan sesuatu kemudian berdarah banyak, luka. Kebetulan di malam itu dia junub, mimpi basah. Di pagi hari dia bingung, wah ada luka di sini, besar lukanya, baru junub lagi. Dia tanya, gimana ini caranya? Ada yang menfatwakan waktu itu harus tetap mandi wajib. Akhirnya dia mandi wajib, mati. Sampailah kisah ini kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah marah sekali dengan kejadian ini. Dan Rasulullah mengatakan, ya kalian membunuhnya. Sesungguhnya obatnya orang yang tidak tahu bertanya. Ini kalau salah fatwa Pak, bahaya. Ya padahal kalau orang yang seperti itu tidak memungkinkan mimpi buruk, maka dia tidak bisa juga tidak bisa mandi junub, cukup dengan tayamum untuk mengganti dia punya mandi besar. Kalau ada syubhat, ini begini, misalnya taruhlah, ya misalnya syubhat, oh wanita itu nggak pakai jilbab. Nah ini, padahal ayatnya jelas. Kalau ada pemikiran-pemikiran begitu, yang penting hatinya ji. Ya kalau kepala nggak perlu ditutup, yang penting hatinya. Itu pikiran-pikiran yang sebenarnya syubhat syaitan juga. Maka baca Quran, baca hadis, tanya kepada para ahli ilmu. Dan termasuk dalam masalah-masalah yang lain. Secara khusus ini di cara membentengi kita dari syaitan tadi, banyak berlindung kepada Allah. Makanya kalau membaca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, perbanyak ta'awud. Jadi banyak ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan yang terkutuk. Minasyaitonir rajim. Kemudian Bapak Ibu, pagi hari baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali pagi, 100 kali sore, supaya terlindungi kita. Wa kana lahu hirzan. Orang yang membaca ini dia punya tameng, punya perlindungan dari gangguan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Kemudian yang lain yang kita bisa lakukan kalau di rumah Bapak Ibu, supaya rumah kita terhindar dari syaitan, dari sihir, surat Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis, la yastati'uhul batalah. Iqra'u surat Al-Baqarah wa surat Al-Imran. Bacalah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Kalau dirasa di rumah panas terus, bukan karena tidak ada AC, panas, kondisi seperti perang dunia ketiga, suami istri cekcok, anak-anak baku musuh, bisa saja karena syaitan ada di rumah kita. Banyak. Maka Nabi mengatakan, Iqra'u surat Al-Baqarah wa surat Al-Imran. Bacalah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, fa inna syaitana yanfiru minal baiti yuqra'u fihi suratul Baqarah wa suratul Imran. Karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Jadi memang ini rumah-rumah kaum muslimin, ini perlu dijaga. Saya kebetulan biasa menangani kasus-kasus gangguan jin begitu Bapak Ibu ya, ruqyah ya. Sering kita menemukan begini Bapak Ibu, sering kita menemukan ada satu keluarga itu pokoknya berkelahi terus, bahkan mau cerainya berkali-kali. Pokoknya keinginannya cerai.
Waktu datang ke tempat saya untuk konsultasi, saya bilang setelah saya analisis terlalu banyak masalahnya dan susah untuk diislah, diperbaiki. Apa yang saya lakukan, Pak, Bu? Kalau secara akal ini belum ketemu jalannya, tapi diam-diam maki di rumah, ibu tetap masak, bapak ndak usah marah-marah dan ndak usah ngomong dulu, ndak apa-apa. Yang penting dua-duanya mengaji dulu di rumah, mengaji saja. Pokoknya si ibu, saya bilang, ibu tetap masak ya untuk bapak, bapak juga tetap mencari nafkah meskipun ndak mau ngomong dulu, ndak apa-apa. Yang penting ngaji dulu dua-duanya, meskipun pisah kamar, no problem. Mengaji dulu, masing-masing mengaji, masing-masing ibadah. Satu pekan mulai ada sedikit rasanya tenang, 2 pekan, sampai akhirnya permasalahan itu dengan izin Allah dibersihkan, dihentikan, diselesaikan. Dan ini kita bawa dalam semua rumah-rumah kita. Coba lihat Bapak Ibu, sudah dibacakan Quran belum? Kenapa itu sholat sunnah suruh di rumah? Kalau memungkinkan, misalnya bisa sholat rumah di rumah dulu, supaya di rumah ada bagian ibadahnya, ada dipakai sholat, dipakai baca Quran. Di rumah baca Quran ki Bapak Ibu, baca Quran ki di rumah. Insya Allah rumah yang dibacakan Al-Quran itu akan bercahaya, syaitan akan lari. Ya, dalam riwayat yang panjang itu ada ketemu dua jin, yang satu gemuk, yang satu kurus sekali. Ini ketemu di jalan, wih, kaget. Ya kalau bahasa kita, kenapa kok gemuk sekali? Iya di bahasa gitu, iya di, kenapa kok kurus sekali? Ceritalah yang gemuk ini. Kalau saya aman, Pak. Tuan rumahku mau makan tidak baca bismillah, mau masuk rumah tidak baca doa, keluar rumah tidak baca doa. Pokoknya apa yang dilakukan saya juga ikut, mau makan saya ikut makan. Jadi gemuk, Mak. Yang satu bilang, weh kodong, bahasa kita, betul-betul rezekimu di. Saya kasihan, tuan rumahku itu mau keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa, di dalam mengaji lagi, mau makan baca bismillah lagi. Akhirnya begini kodong, kurus saya. Ini jin tidak beriman. Kalau jin yang muslim Bapak Ibu, sisa makanan yang dibuang, misalnya sisa-sisa tulang kita lempar, baca bismillah, itu yang makan jin muslim. Karena hadis Rasulullah, siapa yang kalian mau bersedekah, ya, maka ketika membuang sisa makan, bacalah bismillah, maka itu akan dimakan oleh saudaramu dari kalangan jin muslim. Sedekah juga itu. Tapi kalau lempar saja, tidak baca doa, yang gemuk jin kafir tadi. Makanya buat baca bismillah. Nah, jadi itu dipakai sholat rumah kalau tidak perlu gambar-gambar, foto-foto, ndak usahlah terlalu besar-besar dipajang, ya simpen-simpen di lemari, di album kah atau apa, ndak usah terlalu dipajang-pajang, karena atau patung-patung, ya dihindari patung-patung. Nah ini sekarang lagi ngetren, terakhir tadi pagi saya sudah sampaikan juga di masjid Masjid Mujahidin ya. Sekarang ini lagi ngetren, artis-artis itu pelihara ini spirit, apa namanya, spirit doll ya, boneka yang dianggap punya arwah, dikasih pakaian, dikasih makan, bahkan sebagian dipakai meramal. Ditanya-tanya, gimana nasibku nanti? Bayangkan, boneka dibuat di pabrik, ya, dibuat di pabrik. Ditanya lagi nasibnya. Nah, nyawa saja tidak ada. Ini kalau dianalisis, ya mohon maaf, pemikirannya seperti pemikiran zaman jahiliyah, yang buat patung dari gandum, kalau lapar dimakan, atau dari batu dan kayu kemudian dipakai ibadah. Boneka dibuang saja, dia tidak bisa menangis, apalagi mau menolong manusia. Ya kalau dalam bahasa ayat itu, seandainya lalat nempel di hidungnya, dia tidak bisa menepis itu lalat. Dha'ufat talibu wal matlub, sangat lemah orang yang meminta dan yang diminta, lemah, tidak tahu apa-apa. Tapi itu tren kan,
dijual mahal-mahal kemudian diyakini. Nah, itu jelas kesyirikan kalau itu diyakini seperti itu. Bukan hanya boneka, yang lain juga. Kalau modelnya diyakini itu sesuatu yang memberikan manfaat atau mudarat. Terima kasih sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.